Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kali ini sajian yang akan disajikan kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik pengikut sunnah ataupun penyanjung bid'ah hasanah, tentu perlu cara berfikir kita diasah terus-menerus dengan keimanan sampai benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan sikap kuburiyun. Maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tujuan ibadah dan media takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tujuan, ada media. Terkadang keterlaluan juga dari kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa kuburan itu bisa menjadi media yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tanpa kuburan ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah potret mereka yang beribadah di kuburiyun. Potretnya seperti yang kita lihat di sini, bagaimana dari kalangan orang-orang Yahudi menjadikan kuburan sebagai media pendekatan kepada Tuhannya. Karena menurut keyakinan Yahudi, doa-doa mereka bisa dikabulkan oleh Tuhannya ketika berwasilah kepada kuburan-kuburan para rabbi
yang menjadi guru-guru dan pendeta-pendeta Yahudi. Ya. Dalam hal ini, jika kita perhatikan, orang Yahudi membaca kitab yang konon katanya kuburan Nabi Daud. Jadi konon katanya kuburan Nabi Daud. Praktek Yahudi ini dilakukan terus-menerus oleh mereka sebagai bentuk ketaatan mereka kepada cara agama nenek moyang mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana orang-orang Yahudi seperti layaknya orang Muslim yang membaca Al-Quran ya. Hanya saja mereka punya keyakinan yang berbeda dan kitab yang berbeda. Kalau orang Yahudi itu membawa kitab Talmud atau kitab lainnya saya kurang tahu, dia membacanya di kuburan-kuburan. Kuburannya dibuat setinggi-tinggi sedemikian rupa. Gitu. Jadi kuburannya dibuat sedemikian indah, menarik. Bahkan kalau perlu ada konser musik nantinya juga di kuburan, agar para kuburion itu dari kalangan Yahudi bisa menonton orang yang sedang konser di dekatnya. Itu ya. Kaum Yahudi membaca kitab Talmud di sisi kuburan. Jadi kitab Talmud itu yang dibaca. Walaupun saya sendiri terus terang saja tidak tahu isi dari kitab Talmud seperti apa ayat-ayatnya. Hanya beberapa bagian yang dikutip oleh kelompok-kelompok Muslim, saudara kita yang kristolog Muslim mengangkat yaitu sikap Talmud terhadap orang Kristen itu misalnya ya. Nah, kita juga melihat di sini, ini kalau kita lihat adalah seorang tokoh dari Thariqah Naqsabandi ya. Thariqah Naqsabandi. Kalau tidak salah itu kita kenal dia selalu bermimpi dan meeting dengan yaitu sekitar 124.000 nabi. Jadi hampir setiap hari meeting, yaitu Nazim Al-Haqqani kalau tidak salah ya. Dia selalu meeting bersama 124.000 nabi, entah tahu apa yang dipecahkan meetingnya isinya apa, kurang tahu, yang jelas begitu caranya mereka ngelamun, menghayal dan sebagainya. Karena memang sekarang ini umumnya banyak sekali. Hampir banyak dari kalangan pemuja tahayul itu selalu berbicara bermimpi bersama Nabi, bermimpi bersama wali. Pasti itu ceritanya itu. Dan biasanya paling banyak menceritakan hal itu adalah kuburiun. Jadi itu yang dilakukannya. Nah ini di Iran. Bagaimana kuburan dihiasi sedemikian rupa, ya, kuburan dihiasi sedemikian rupa, dan kita bisa lihat seperti apa mereka memuja kuburan, tempatnya uang, bahkan ada yang ngasih emas dan sebagainya. Kuburannya dibuat sedemikian indah. Dan di sana yang kita lihat bukan ya Allah biasanya, ya Husain, biasanya seperti itu. Ini adalah wanita-wanita Syiah di Iran. Mereka sedang sujud ke kuburan-kuburan yang ada di Karbala atau di mana mereka tinggal. Mereka pakai cadar hitam. Jangan salah ya, ada cadar hitam yang Salafi, ada cadar hitam yang Aswadja, ada cadar hitam Syiah. Jadi jangan salah pilih. Belum tentu orang pakai cadar itu adalah Salafi, belum tentu orang yang pakai cadar itu adalah Syiah, belum tentu yang pakai cadar itu adalah Aswadja gitu. Nah, mereka ini memuja kuburan, pemuja kuburan. Pemuja kuburan. Kalau kita lihat di sini, ini pemuja kuburan. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, ini Presiden Najd, ya. Presiden Iran yang dulu, ya. Dia sholat sambil berbincang-bincang di depan
Ayatullah Khomeini. Nah, kemudian kita lihat begitu banyaknya juga tokoh-tokoh di Iran yang memuliakan kuburan. Ini bisa dilihat di sekitar kuburan Khomeini. Di samping di depannya kita bisa melihat ada yaitu batu kecil yang berasal dari tanah Karbala yang dijadikan alas untuk sujud ke tanah Karbala, yang diyakini itu bagian berkah yang ditebarkan oleh Husain bin Ali. Nalar tahayul seperti ini menjadi keyakinan bagi orang-orang Syiah di Iran. Nah, kita lihat juga di sini adalah tradisi Paskah di Kalimantan Tengah. Selain selalu menyelenggarakan karnaval atau pawai di jalan, mereka punya kebiasaan ziarah ke makam. Ziarah ke makam yang biasa dilakukan banyak orang pada siang hari itu. Tetapi tradisi di sini berbeda. Pada malam Paskah, Sabtu Suci, orang-orang berbondong-bondong mengunjungi makam. Ini cerita kuburion, jadi kuburan itu dalam semua agama ternyata ada ya. Ternyata ada. Yang tentu saja bagian berita yang disampaikan kepada kita ini tidak lain supaya kita juga lebih koreksi. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidaklah seperti sekarang ini seorang tokoh umat meninggal. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah meninggal, itu seluruh sahabat diwanti-wanti agar tidak mendatangi kuburan Rasulullah, agar tidak memuja-muja kuburan Rasulullah. Nah, kalau kita lihat dari seluruh sahabat Nabi, tidak ada dari mereka yang kemudian setiap harinya mengunjungi kuburan Rasulullah. Karena kalau memang ada manusia kuburannya termulia di dunia ini dan patut dijadikan wasilah, itu para sahabat lah yang akan memulai dengan menjadikan kuburan Rasulullah sebagai mediasi. Tapi tidak ada kisah nyata, cerita nyata, hadis sahih yang menerangkan bagaimana seorang Rasul yang meninggal ketika itu, ia mati, meninggal seperti biasa saja. Dikuburkan layaknya Muslim biasa. Tidak ada keistimewaan-keistimewaan yang diciptakan oleh para sahabat Nabi. Hanya saja yang sempat membuat hati mereka teriris karena dia seorang Nabi, membuat mereka nangis dan tak percaya. Tetapi mereka setelah sadar bahwa setiap manusia akan meninggal dunia, lalu mereka terdiam dan biasa menganggap kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kuburan-kuburan lainnya. Tidak ada keistimewaan-keistimewaan yang diciptakan seperti orang-orang sekarang yang menciptakan kuburan-kuburan terkenal sebagai media, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuburan lain lagi ini. Ini kuburan Cina. Kuburan Cina bukan, kuburan ya non muslim. Kuburan non muslim. Kuburan non muslim. Mereka juga sama. Punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Seperti yang kita lihat sekarang ini nih. Ini juga adalah pemuja kuburan. Tentu saja ini yang disebut dengan acara cimbing yang biasanya jatuh pada 5 April, namun ada juga yang melakukan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah hari H. Layaknya perayaan Imlek, masih tetap dilaksanakan untuk berkumpul keluarga menghormati arwah leluhur sebagai tanda bukti kepada orang tua atau mengingat anggota keluarga yang telah meninggal. Jadi pada kesempatan cimbing biasanya keluarga besar berkumpul, bahkan yang berada di luar kota menyampaikan pula ke kampung. Suasana makam menjadi sangat ramai karena kedatangan peziarah
yang jumlahnya berlipat-lipat. Kemudian mereka membersihkan makam dan selanjutnya melakukan upacara penghormatan kepada arwah leluhur. Itu ceritanya ya. Dan kita juga lihat ini adalah orang Yahudi membaca kitab sucinya di kuburan. Anda lihat bagaimana mereka, yaitu pengikut agama Yahudi, mereka seperti layaknya orang-orang Muslim yang biasa senang ke kuburan dengan membawa Al-Quran. Kita jarang melihat Muslim itu sekarang ini, misalnya membawa Quran ke kantor itu lebih baik daripada membawa Quran ke kuburan. Atau membawa Quran ke masjid. Boleh kita berbekalan Quran, misalnya bawa semacam pocket itu, Quran pocket. Nah itu dibawa kemana-mana, yaitu sesuai dengan keinginan kita. Kita duduk di mana, kita ngaji. Harusnya itu yang dibudayakan, bukan sewaktu datang ke kuburan ya. Karena yang demikian tidak pernah dilakukan oleh orang-orang mulia di zaman para sahabat. Itu ya. Kemudian kita juga lihat, nah ini dia si ibu yang sedang membaca surat Yasin di kuburan. Ya karena mereka berharap agar orang yang meninggal dan orang yang hidup sama-sama mendapat kebahagiaan dari Allah. Tentunya dengan doa-doa yang disusun oleh para penyusunnya seindah mungkin buat menarik para pemuja kuburan ya. Itu dilakukan dengan serta-merta oleh mereka. Ini satu contoh mereka mengaji di kuburan. Dan mudah-mudahan kita sebagai Muslim tidak terjerumus ke dalam ziarah-ziarah yang salah. Silahkan kalau Anda ziarah ke kuburan dengan niat ingat mati, maka itu adalah perintah agama. Sampai Rasulullah mengatakan, dulu aku melarang kamu berziarah, sekarang fazuruha, maka hendaknya kamu silahkan ziarah ke kuburan. Tentunya ziarah ke kuburan secara sunnah, bukan ziarah kuburan dengan cara-cara yang bid'ah, bukan ziarah kuburan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Setahu saya Rasulullah itu ke kuburan tidak pernah kemudian duduk di kuburan ya. Dia ngaji, membaca surat-surat Yasin dan sebagainya. Demikian pula sahabat, tak pernah terjadi yang demikian itu. Kalau terjadi sudah pasti kuburan Rasulullah ketika baru meninggal itu bakalan ramai. Kenyataannya tidak terjadi apa-apa ketika itu. Tidak ada kegiatan apapun yang terjadi di masa Nabi meninggal. Padahal orang besar, padahal orang hebat. Tidak ada manusia sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang muja, termasuk keluarga Ahlul Bait pun ketika itu tidak pernah melakukan yaitu ziarah yang secara berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlul Bait ketika itu ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain dan beberapa lagi dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istrinya masih ada. Tapi tidak pernah dikisahkan kalau mereka itu kemudian datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dari kita lihat memang dalam Sahih Muslim misalnya, yaitu hadis ke 780 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Itu banyak sekali ya. Keutamaan membaca Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Jadi dikatakan la tattahidu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Artinya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu rumah kuburan namanya.
Nah, ini ada majas yang bisa ditangkap. Kalau yang dimaksud rumah itu tidak pernah dibacakan Quran seperti kuburan, artinya kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Ya, jadi kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kuburan itu kita datang sebatas Assalamualaikum ya ahlad diyar, mendoakan sesuai dengan tuntunan syar'i. Sesudah itu selesai. Tidak mengamalkan yang lain-lain. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri, sekitar Kuburiyun ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada kuburiyun-kuburiyun yang salah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang mentaati perintah sunnah, mengamalkan sunnah, hidup dan mati dalam sunnah, yaitu Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.